Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ana Kristina, kelas 644B07 dengan NIM 641905153, akan membahas tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan itu adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut para ahli, pemimpin itu, pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kedua, menurut Ham, Hill, dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau share goal. Ketiga, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan itu merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Teori kepemimpinan. Pertama, teori karakter. Teori karakter ini merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, itu seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, job centered, dan kedua adalah employee centered. Ketiga, teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanch ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang atau tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Lanjut ke fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin itu pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi konstruktif, fungsi konsultatif sifatnya ada dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahannya tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi ini, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Nah, masuk ke tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan itu ada dua. Pertama, mencapai tujuan. Kedua, memotivasi orang lain. Yang mencapai tujuan ini merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwai pemimpin, suatu tujuan itu sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Kalau yang memotivasi orang lain itu, tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Sifat pemimpin. 1. Punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk punya pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif. Karena
Apabila seseorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan, ini akan membuat bawahan tidak menjadi rasa hormat kepadanya. 3. Jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal dan tidak akan menggagalkan suatu tujuan hanya untuk kepentingan pribadinya. 4. Komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. 5. Terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh saja menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka dalam ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. 6. Tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahan. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk melihat atau terlihat lebih baik. 7. Visioner. Tentu kita tahu bahwa seorang pemimpin yang baik tak mungkin bisa meramal, tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat dan bisa merencanakan berbagai hal, serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi berdasarkan data-data yang ada. 8. Sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan oleh seorang pemimpin. Kunci dari hal ini tentu adalah kesabaran yang besar. Nah, masuk ke macam-macam gaya kepemimpinan. Macam-macam gaya kepemimpinan itu ada banyak. Pertama, kepemimpinan otokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor, pemerintah, atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat, mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Jadi ada pertama kepemimpinan otokratis, kedua kepemimpinan birokrasi ya. Lanjut, macam-macam gaya kepemimpinan itu ada lagi nih. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang saat ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lanjut, 4. Kepemimpinan delegatif. Nah, pada kepemimpinan delegatif ini, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Lanjut, masih di macam-macam gaya kepemimpinan ya. Yang kelima itu kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini biasanya lebih cenderung mengedepankan transaksi antara pemimpin dan bawahannya. Maksud dari transaksi di sini adalah pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan sebelumnya. Lanjut, yang keenam, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini bisa membawa perubahan positif pada mereka atau para anggota yang mengikutinya. Para pemimpin dengan gaya ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk juga dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Nah, berikut ini sudah saya sampaikan macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otokratis, kedua kepemimpinan birokrasi, ketiga kepemimpinan partisipatif, keempat kepemimpinan delegatif, 5 kepemimpinan traksional, dan 6 kepemimpinan transformasional.
Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya, Nak Kristina, tentang kepemimpinan. Thank you.